Hingga suatu ketika Akiko tiba-tiba jatuh sakit dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang kisah cinta yang sangat manis tapi bisa dibilang cukup tragis. Yaps, kali ini aku mau membahas tentang kisah cinta kupu-kupu putih atau Shiroi Chou yang berasal dari urban legend Jepang. Yang konon kabarnya cerita ini diangkat dari kisah cinta seorang pemuda yang bernama Takahama dan kekasihnya yang bernama Akiko. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pria tua yang bernama Takahama. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa pria tua itu bernama Hikaru. Ya, kita panggil aja pria tua itu dengan sebutan Takahama. Nah, Pak Takahama ini tinggal sendirian di sebuah rumah yang berada tepat di belakang kompleks pemakaman, guys. Dia dikenal dengan pribadi yang sangat baik dan sangat ramah kepada semua orang. Saat masih muda, Pak Takahama ini terkenal dengan ketampanannya dan kecerdasannya. Kalau dia mau jadi orang sukses, ya bisa-bisa aja guys. Tapi dia malah memilih untuk hidup melajang seumur hidupnya dan mengurus pemakaman desa. Bisa dibilang Pak Takahama ini lebih memilih hidup menyendiri guys. Dan karena pilihan hidup itu, dia menjadi bahan gunjingan tetangga. Ada yang bilang kalau Pak Takahama ini terlalu egois sampai-sampai nggak mau nikah. Ada yang bilang Pak Takahama ini gila lah, dan ada yang bilang aneh lah, dan masih banyak gunjingan-gunjingan yang lainnya guys. Ya, namanya juga mulut netizen ya kan. Netizen memang seperti itu. Mereka nggak tahu apa-apa dan mereka bilang seolah-olah mereka mengetahui segalanya dan menyebarkan rumor yang tidak benar dari kisah nyatanya guys. Nah, rumor tentang Pak Takahama ini sangat melenceng jauh dari kisah yang sebenarnya. Yang mana sebenarnya saat masih muda, Pak Takahama ini jatuh cinta dengan seorang gadis belia yang bernama Akiko. Gadis ini benar-benar sangat cantik dan sangat baik. Saking cantiknya, Akiko ini diibaratkan secantik angin musim panas dan semanis buah pir di musim semi. Beuh, gimana tuh cantiknya? Kalian bisa bayangin nggak? Gimana cantiknya Mbak Akiko ini? Keduanya pun saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Ya, yang namanya jatuh cinta ya, Pak Takahama selalu ingin berada di dekat Akiko. Sampai-sampai Pak Takahama ini ngebet banget pengen menikahi Akiko. Namun sayangnya karena usia Akiko yang masih sangat belia, dia belum diperbolehkan untuk menikah. Mau tidak mau, Pak Takahama harus menunggu Akiko sampai cukup umur untuk menikah. Hingga suatu ketika Akiko tiba-tiba jatuh sakit dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Akiko akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di kompleks pemakaman di desanya. Pak Takahama tentu sangat sedih atas kematian Akiko. Dia pun memutuskan untuk pindah rumah ke belakang kompleks pemakaman tempat Akiko disemayamkan. Setiap hari, Pak Takahama selalu mengunjungi makam Akiko dengan membawa bunga dan melayangkan sebuah doa. Rutinitas tersebut selalu dilakukan Pak Takahama sampai ia tua. Lambat laun, cerita palsu tentang Pak Takahama semakin lama semakin menyebar. Akhirnya warga desa menganggap kalau Pak Takahama ini adalah seorang pria tua yang gila. Bahkan sampai-sampai anak-anak selalu berlari ketakutan ketika melewati rumah Pak Takahama. Seorang anak yang bernama Kiyoshi tidak percaya tentang rumor yang beredar mengenai Pak Takahama. Dia tetap berperilaku baik terhadap Pak Takahama. Namun sumber lain memang mengatakan bahwasannya Kiyoshi ini adalah keponakan dari Pak Takahama. Nah, suatu hari Kiyoshi ingin ikut acara Hatsumode, ya semacam perjalanan ke kuil pada awal tahun baru gitu guys. Dia ingin berdoa beberapa hal baik untuk tahun yang akan datang.
Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor kupu-kupu putih yang memiliki sayap berkilauan. Padahal musim dingin seperti awal tahun baru biasanya nggak ada kupu-kupu guys. Kiyoshi pun cepat-cepat pulang ke rumah dan mengatakan pada ibunya tentang kupu-kupu putih yang telah ia lihat. Ibunya mempunyai firasat bahwasannya kupu-kupu putih itu memiliki hubungan dengan Pak Takahama. Dia pun mengajak anaknya untuk segera mengunjungi Pak Takahama di kediamannya di dekat komplek pemakaman. Kiyoshi dan ibunya pun sangat terkejut ketika melihat kondisi dari Pak Takahama yang terlihat begitu kurus dan begitu pucat. Beliau terbaring lemas di atas kasur seolah mendekati ajal. Seekor kupu-kupu putih tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan terbang di atas Pak Takahama. Tentu saja Kiyoshi ingin mengusir kupu-kupu tersebut agar tidak mengganggu Pak Takahama. Namun kupu-kupu tersebut malah kembali terbang di atas kepala Pak Takahama. Tak lama kemudian kupu-kupu tersebut malah hinggap di bantal tepat di samping kepala Pak Takahama. Kiyoshi berniat untuk mengusir kupu-kupu tersebut dari dalam ruangan. Dia mengarahkan kupu-kupu tersebut keluar agar tidak mengganggu tidur nyenyak dari Pak Takahama. Kupu-kupu putih itu pun terbang menuju komplek pemakaman dan hinggap di sebuah batu nisan yang bertuliskan Akiko. Tak lama kemudian kupu-kupu putih itu pun menghilang begitu saja. Ibu Kiyoshi pun menceritakan tentang kisah cinta Pak Takahama pada Kiyoshi, yang mana saat masih muda Pak Takahama ini jatuh cinta pada seorang gadis belia yang bernama Akiko, yang mana gadis belia ini mati saat usianya belum beranjak dewasa. Pada hari kematian Akiko, Pak Takahama bersumpah bahwasannya dia tidak akan menikah dengan siapapun dan akan menemani Akiko di dekat makam. Sampai Pak Takahama tua, Pak Takahama selalu menepati sumpah yang ia buat. Dia selalu merawat makam Akiko dan mengunjungi Akiko setiap hari. Hingga suatu ketika Pak Takahama jatuh sakit dan berhenti mengunjungi makam Akiko. Gantian, sekarang Akiko lah yang menjenguk Pak Takahama, namun dalam bentuk kupu-kupu putih. Ya, kupu-kupu putih itu adalah hantu Akiko. Dan mulai malam tahun baru itu Pak Takahama dan Akiko akan bersama selama-lamanya. Nah, begitulah ringkasan cerita tentang legenda kupu-kupu putih Shiroi Chou yang aku rangkum dari berbagai sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi, karena aku adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.